warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, serta seluruh pengikutnya, termasuk di dalam kita hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih meringankan langkah kita, melembutkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan ampunan, dan memberikan pemahaman dengan ilmunya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seminggu lagi, insya Allah, Idul Adha ya Bu ya? Oh iya, berarti Idul Kurban. Nah, oleh sebab itu, sepertinya minggu depan ya, kajian kami majukan pada minggu ini karena minggu depan insya Allah kita libur, ya, karena kan Lebaran. Nah, pastinya akan sibuk dengan keluarga besar masing-masing. Biasanya pemasakan, biasanya. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi kajiannya kita majukan pada malam hari ini, maju 1 minggu untuk bekal kita minggu depan agar supaya paham ketika orang Idul Adha, Idul Fitri, kita sudah mampu menangkap isyarat makna hakikatnya, ya. Jadi bahwasanya, ya, kurban ini ajaran yang dibawa Rasulullah yang benar-benar melanjutkan risalahnya Nabi Ibrahim yang menikah dengan Siti Hajar yang mempunyai anak. Siapa Bapak Ibu? Nabi Ismail alaihi salam. Karena di dalam pelajarannya ketika itu posisi Nabi Ibrahim ini betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang lain ia cintai melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita bicara flashback, sedikit saja sejarah supaya kita ingat. Karena lama tidak mempunyai anak, ketika doanya Nabi Ibrahim dikabulkan, maka lahirlah Nabi Ismail. Dan ketika itu, ketika Ismail kecil lalu beranjak remaja, Nabi Ibrahim terbersit rasa mendua di dalam kolbunya. Yang tadinya hanya esa cintanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ada timbul cabangnya juga mencintai
anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Allah menurunkan ujiannya. Singkat cerita, ketika malam 3 hari berturut-turut, Nabi Ibrahim diberikan perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Karena 3 hari berturut-turut, maka Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah itu datangnya betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Allah ingin menguji yang dikatakan ketauhidan Nabi Ibrahim. Apakah dia patuh? Apakah dia tunduk kepada perintah Allah? Karena secara logika tidak ada yang mau orang tua menyembelih anaknya sendiri. Mustahil kalau zaman sekarang. Dan Allah pun tidak akan sebetulnya pada hakikatnya menyuruh, memerintah untuk betul-betul membunuh. Itu hanya isyarat untuk menguji keimanannya saja. Karena sebujurannya yang dikehendaki Allah, bunuhlah rasa kemelekatan yang ada di dalam qalbumu, wahai Nabi Ibrahim. Janganlah engkau melekatkan cintamu mendua selain daripada aku. Nah itu loh yang ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika setelah selesai mimpinya, maka dengan bijak Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putra kesayangannya dengan bijaksana, tidak lalu serta-merta langsung anaknya atau putranya ingin dibunuh tanpa penjelasan. Lalu dijelaskan secara bijaksana, wahai putraku, bagaimana pendapatmu? Karena 3 malam berturut-turut Allah memerintahku melalui mimpi untuk menyembelihmu. Singkat cerita, karena Nabi Ismail juga dari kecil dididik dengan iman takwa oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, maka dia tumbuh besar dengan keimanan. Yang terjadi pada Nabi Ismail bukan ketakutan, bukan lari, tetapi timbul yang namanya keikhlasan menerima takdir dan keberanian. Ketika itu menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai ayah yang aku cintai, maka laksanakan. Jangan engkau ragu, asah pisau setajam-tajamnya. Dan ketika engkau menyembelihku, janganlah engkau melihatnya, supaya tidak terkenang dalam hatimu. Nah, singkat cerita, pisau ditajamkan, lalu Nabi Ismail disiapkan di sebuah batu, kepalanya sudah disiapkan untuk disembelih, dan ketika pisau itu mengenai urat lehernya, ini kejadiannya, maka dengan qudratullah, dengan kuasanya Allah, pisau itu tidak melukai sedikit pun leher Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim kesal ceritanya, bercampur sedih. Kenapa ini menjadi tumpul? Karena Nabi dikaruniai keistimewaan, dia bisa berkomunikasi dengan pisaunya. Wahai pisau, kenapa engkau tidak tunduk dan perintah atas perintah Tuhan kepadaku? Maka pisaunya mengatakan, wahai Nabi Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah
Sesungguhnya ketika Allah melihat kepatuhanmu terhadap perintahnya, maka ketika aku menyentuh kulit anakmu, aku diperintah Allah untuk tidak melukai Nabi Ismail. Padahal ketika pisau itu diletakkan di lehernya, karena tidak percaya kan Nabi Ibrahim lalu mengujinya untuk menguji ketajamannya, dipukulkan disabetkan ke batu, Bapak Ibu. Batu aja pecah menjadi 2 saking tajamnya. Berarti tadi ini tidak tumpul pisaunya gitu. Nah, disitulah kita harus memahami bahwa tajam atau tumpulnya pisau itu dengan seizin qudratullah jua. Ya, oleh sebab itu kan kita diajarkan tidak boleh takut. Nabi Ibrahim ketika api menyala, maka menjadi dingin dan menyelamatkan. Yang pikiran logika manusia pasti membakar dan menghangus, tapi nyatanya tidak. Di sini di Nabi Ismail juga terdapat seperti itu. Bukan artinya Nabi Ismail ini punya kajian kebal. Nah, ada karena qudratullah, karena kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dan sedikit mundur, okay, kejadian itu pun sebelum Nabi Ismail betul-betul mau disembelih, di situ ada cerita kejadian awal mula jumrohnya, ya, melempar batu ketika orang ibadah haji, ya Bapak Ibu. Jumroh melempar batu itu awalnya dari situ. Karena waktu mau disembelih, Nabi Ismail ingin dipengaruhi supaya melawan ayahnya oleh iblis. Wahai Ismail, apakah engkau percaya masa Tuhan menyuruh ayahmu untuk membunuhmu? Itu pasti bukan. Nah, karena Nabi Ismail sudah kuat juga imannya, maka tidak berkeming. Lalu yang terjadi malah diambilkan batu oleh Nabi Ismail, dilempar iblis tadi. Disitulah simbolis awal mula permusuhan manusia dengan iblis. Makanya kalau haji kan pasti ada melempar jumroh, ya, melempar setan. Tapi pulang masih kesetanan. Nah, ini nanti kita bahas. Haja terkadang tidak semua, masih bisa kesetanan, kehantuan. Nah, itu. Lalu setelah seperti itu, maka Nabi Ibrahim baru diberikanlah petunjuk dan hidayah untuk nantinya diambil ibrahnya kepada umat setelahnya, lalu diteruskan oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menjadi kewajiban bagi yang mampu. Nah, seperti itu sampai detik ini. Lalu secara syariat sudah jelas, ya, bahwa berkorban itu ya semampu kita. Kalau tidak mampu sapi ya kambing, ya kah? Berkorban. Ya, padahal korban itu bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan darahnya, bukan kulitnya yang sampai mampu mengantarkan kita secara ruhani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Karena sisi zahir orang berkorban itu untuk habluminanas, untuk sedekah, penghormatan, dan berbagi rezeki. Seperti itu. Okay. Untuk menguji kepedulian hati kita kepada sesama umat muslim atau umat manusia. Nah, itu secara zahirnya.
harapannya secara batinnya, lah itu tadi. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan Allah melalui kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerangkan bahwa jika engkau ingin sampai kepada Tuhanmu, lah ini tadi, maka seseorang wajib mengenali diri. Nah, oleh sebab itu kalau Idul Adha, Idul Kurban pasti kan berdekatan dengan ibadah haji, ya betul Bapak Ibu. Karena tujuan hakikat haji ini sebetulnya menemui Tuhan. Oleh sebab itu puncaknya wukuf di padang Arafah. Wukuf kan untuk mengenal, datang ke sana. Setelah mengenal baru diam. Maksudnya mengenal diam. Setelah mengenal bukankah kita hanya diam, tidak ada huruf dan suaranya, hanya merasakan kezahiran Allah kepada tubuh insan, nyata kepada zat sifat. Seperti itu. Oleh sebab itu, kalau ingin mengenal harus haji dulu. Secara zahir yang mampu berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, mendatangi rumahnya Tuhan secara simbolis. Maksudnya kan seperti itu. Secara simbolis artinya ini hanya untuk dijadikan pembelajaran. Karena hakikatnya Baitullah adanya di dalam qalbun mukmin. Hakikatnya. Apakah setelah pergi ke tanah suci Mekah, mereka sudah mendapati tuan rumahnya? Maka Allah sudah menyatakan alamatnya. Aku bersamamu dimanapun engkau berada. Aku lebih dekat daripada urat nadimu. Itu alamatnya. Itu yang punya tuan rumahnya. Jadi ketika sudah hijrah ke Mekah Madinah, apakah sudah bertemu? Nah inilah. Kalau sudah bertemu pasti nanti pulangnya akan menjadi orang yang sudah mampu berkorban, mengorbankan segala apapun demi yang dicintainya, karena sudah mengenal dan bertemu. Maksudnya seperti itu hubungannya. Kalau orangnya dikatakan, kalau laki-laki haji, pengunjung laki-laki. Kalau wanita dikatakan hajah, pengunjung wanita. Itu haji dan hajah itu panggilan orang Arab kepada semua pengunjung yang datang ke tanah suci Mekah. Tapi ya jangan dibawa pulang lagi. Nah, yang banyak kejadian pulang tetap dibawa. Dikira ini gelar. Nah, haji, hajah. Loh, sudah datang ke Indonesia bukan pendatang. Kembali menjadi orang Indonesia. Kok masih dikatakan pendatang? Itu bukan gelar, itu sebutan orang Arab kepada pengunjung. Ya itulah maksudnya. Jadi ya di sini kita luruskan maksudnya. Bahwa itu bukan gelar seperti itu. Jadi barang siapa yang sudah wukuf di Arafah berarti sudah kenal ya Bapak Ibu. Sudah mengenal lalu membersihkan hatinya supaya mampu terbuka hijab seperti pelajaran yang lalu, maka baru mampu menyaksikan atau bersahadat dengan bujur-bujur. Benar-benar. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu syahadat kemarin? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi
atas diriku sendiri, kata Allah, bahwa nang hidup nggih, nang melihat, nang mendengar, nang berucap, nang mempunyai kodrat, irodat, nang hidup, nang mempunyai ilmu, aku jua nyata kepada diri insan. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku nyatakan kenyataan diriku menjadi Muhammad zahir kepada batang tubuh. Ini arti secara hakiki ya Bapak Ibu. Ilmu ini tidak bisa dibawa keluar di jalur fikih. Nggih. Nanti yang timbul salah Pak. Karena syahadat tidak boleh dirubah Bapak Ibu. Saya katakan tidak boleh dirubah. Yang ada kita dalami maknanya. Secara syariat tiada Tuhan selain Allah. Jangan menuhankan selain Allah. Maksudnya kan seperti itu. Kalau tidak mau menuhankan selain Allah kan harus kenal diri. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dikatakan Muhammad itu utusan yang Allah tiupkan kepada seluruh manusia. Yang dikatakan ruh, Rasul menjadi rasa meliputi di batang tubuh kita. Nah, lalu kembali ke kurban. Nah ini tadi Bapak Ibu. Kebanyakan manusia ini mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Orang cinta itu biasanya, Bapak Ibu pernah cinta lah? Pernah? Nah, orang cinta pasti mau melakukan apapun demi yang dicintainya. Betul Bapak Ibu? Pengen ini dibelikan, tengah malam mungkin. Ya, mau roti yang ada di balik papan dibelikan. Kalau ada mobil, berangkat. Istrinya ngidam. Berarti mau mengorbankan waktu, tenaga ya Bapak Ibu ya. Karena mencintai Bapak Ibu. Betul. Ada yang dirindukan. Walaupun dia capek, lelah, tengah malam nggak peduli. Pokoknya demi istrinya dia berangkat pokoknya. Ya kah? Hujan kah? Panas kah? Itu namanya orang cinta. Kalau sudah kenal berarti timbul rasa cinta, timbul rasa setelah haji tadi ya Bapak Ibu. Hubungannya haji dengan kurban. Lalu, inilah yang akan kita pelajari. Apakah selama ini dengan terus bergulirnya waktu, kita terus melihat dan kita terus menjalankan kurban secara zahir, apakah kita sudah berkorban kepada Allah secara batin? Kira-kira. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa sesungguhnya lah daging, darah, kulit, bulu itu tidak akan mampu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mampu menyampaikan ialah iman, ketakwaan, kepatuhan terhadap Allah itu sendiri. Seperti itu. Apakah selama ini kita yang mengaku cinta, apakah sudah mampu berkorban? Kalau diuji susah, diuji sakit, diuji sedikit sempit, apa yang kita kerjakan? Mengeluh atau bersyukur? Nah, kalau cinta pasti bersyukur, paling tidak diam kalau belum bisa bersyukur. Dan orang cinta itu melakukan pengorbanan dengan sukacita, berkorban kambing kah, sapi, ya itu sukacita, tidak terpaksa, tidak karena wah aku nggak enak kalau nggak ikut arisan kurban keluarga. Nah, biasanya kan seperti itu. Keluarga besar tuh pasti ada arisan kurbannya. Nah, sebulan 100.000 umpamanya. Jangan secara terpaksa ketika kita ingin bersedekah kepada sesama manusia. Karena dibutuhkan keikhlasannya. Seperti itu. Nah, di sini tadi kembali lagi. Apakah selama ini kita sudah mau berkorban
berkorban. Berkorban itu karena cinta tadi lah, karena rindu. Ya, ketika capek, lelah, kita terus disuruh untuk menegakkan sholat 5 waktu. Nah, ini contoh kecil saja. Apakah kita sudah mendirikan sholat dengan senang, dengan bahagia, dengan sukacita, atau sebaliknya? Karena itu mengorbankan tenaga, Bapak Ibu. Kalau capek lelah ya timbulnya mau males. Tapi kalau cinta pasti dilawan malesnya. Betul kah? Berangkat ke majelis loh berat, Ibu. Barang siapa yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyurutkan tekad dan niatnya untuk mendatangi majelis ilmu. Ya? Masa iya? Ya, menjadi jamaah setahun tidak pernah datang. Umpamanya, kalau sebulan 2 bulan karena kesibukan, nah itu wajar. Tapi kalau setahun atau bertahun-tahun tidak pernah datang, nah berarti untuk koreksi diri masing-masing. Karena mendatangi majelis ini kita mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari keselamatan dunia akhirat. Kita menurunkan, kita menaklukkan yang namanya ananiyah. Ananiyah itu apa? Ego diri. Ego diri. Yang harusnya di rumah nyaman, tenang, bisa jalan-jalan, apalagi sekarang diubah malam minggu. Biasanya malam untuk santai keluar. Apakah kita mau tetap berjuang mendatangi majelis demi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah? Karena tanpa berkorban maka tidak akan diangkat derajat kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena yang harus dikorbankan itu kan sifat binatang yang ada di dalam diri kita. Bedanya manusia dengan binatang di mana, Bapak Ibu? Di kepala, Kalau kepala ke bawah ini sama kita dengan hewan. Kenapa? Karena di bawah kepala ini kan fungsinya hanya untuk mengolah makanan dan syahwat reproduk. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, di atasnya ini yang membedakan, Yang membedakan seperti apa maksudnya? Kalau kucing sama mempunyai 2 mata, mempunyai 2 telinga sama ternyata ya. Mulutnya 1 juga, hidungnya 2 juga lubangnya. Sama. Bedanya di mana? Bedanya ketika kita mau memakai akal pikiran. Apa yang ada di kepala kita, kita pergunakan untuk menuntut ilmu, tolabul ilmi, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah menjadi pembeda kita dengan hewan ternak. Karena hewan itu, Bapak Ibu, makan juga, minum juga, guring juga. Nah, ya kah, Bapak Ibu? Guring kawin juga, melahirkan juga, sama. Manusia juga seperti itu. Tapi bagi yang mau memakai akal pikiran yang Allah berikan, maka pembedanya bahwa yang mampu menggunakan telinganya, matanya, untuk belajar, hidungnya untuk merasakan kehadiran Tuhannya, lisannya untuk beramal ibadah, berucap yang baik, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dia mempunyai amal. Manusia ini ternyata bedanya sama hewan. Kalau hewan kada beramal, manusia beramal. Hewan kada sholat, manusia sholat. Hewan kada puasa, manusia puasa. Hewan kada mau zikirnya, kada mau membersihkan kolbunya, manusia mau. Nah itu mereka yang mau tolabul
Inilah pembedanya. Lah, kalau kita ini sama punya mata, sama punya telinga, sama punya mulut, sama punya hidungnya, tapi kada mau ngaji, kada mau belajar, kada mau mengenal diri, yang di situ jalan untuk kita mengenal Allah, lalu nah, bedanya ada ndak sama binatang ternak? Nah, ini untuk renungan kita. Subhanallah. Jadi jangan sampai secara zahir setiap tahun kita berkorban secara zahir, tapi secara batin kita ingkar. Ujarnya cinta Allah, ujarnya cinta Rasulullah, tapi sifat rakusnya masih rakus nih. Kambing, sapi itu kan rakus, woy, makan saja. Ada peduli dia halal kah haram kah. Yang penting tujuannya satu, kanyang. Nggih, sifat rakus. Nggih, terus sifat apa lagi? Terus hanya memperturutkan nafsu syahwat. Nggih, pokoknya ada bini-bini, pokoknya kada tahu Pak. Ini ada hubungan kah kada kah, pokoknya halal kah kada kah, pokoknya tarjang terus. Nah, nangka itu. Nah, kita ini mempunyai kehormatan. Nggih. Syahwat itu untuk meneruskan generasi yang baik, mendatangi istri dengan iman, jangan mendatangi istri dengan nafsu. Ada boleh. Kan seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, sifat haiwan ternak itu apa? Kada tahu malu inya. Nah, kesana kemari telanjangan. Sapi kah? Ya, kambing kah? Kucing kah? Ya kah? Nah, kita kayak apa? Nah, kayak itu dipikir aja persamaannya dan perbedaannya di mana. Kalau sama aja, nah ini perlu kita renungkan, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Kadang mempunyai rasa malu. Karena seorang tolabul ilmu ini kelebihannya inya timbul rasa malu. Supan lawan Tuhan. Tuhan selalu melihat kita. Manusia aja ketika di pekerjaan kada berani beulah nang aneh-aneh ketika bosnya mengawasi lewat CCTV. Ya kah? Jadi takutnya lewat CCTV aja di kantor. Tapi di luar kantor gak ada CCTV. Nah, semaunya inya. Nah, nang kayak itu. Nah, kita kada bisa lepas dari pantauan Allah Subhanahu, karena basornya meliputi kita. Allah dulu nang melihat, baru kita diperlihat. Setiap detik, setiap gerak di dalam pantauan itu nang mengenal, lalu timbul rasa malu. Karena setelah mengenal, inya membersihkan kolbunya. Setelah kolbu bersih, kolbu hidup mampu merasakan, oh bujur Allah mengawasi ulun. Nah kayak itu nah. Ini ngaji bertahun-tahun masih aja pulang, nggih, masih aja pulang nih. Wah, semau-maunya pokoknya di rumah. Nggih, kalau kelahi piring melayang, wah apa-apakah itu? Ada supanya lawan Allah. Apa-apakah dikerjakan tuh ketika sendirian, maka maksiatnya merajalela. Kalau di depan orang baiknya subhanallah. Kalau sendirian nauzubillahimin. Subhanallah. Ada rasa malu. Lalu kada mampu yang namanya mengontrol emosi. Nah kayak itu nah. Ya karena kada malu tadi tuh Bang. Emosi kada terkontrol. Kada tahu yang dibawa ini siapa. Tujuannya apa? Nah, tujuannya kemarin apa Bapak Ibu? Beribadah itu mengenal. Setelah mengenal harus menyaksikan. Terbuka hijab melalui pembersihan kolbu. Nah, kan berderet itu ibadah itu, ya. Nah, kalau di sini kita kada mampu, ya, mengendalikan emosi, berarti sebatas pinandu belum kasab, belum terbuka, artinya kalbunya masih rigat.
Kalau kolbunya rigat, pian menghadap kiblat sholat yang sah secara syariat di sisi Allah, secara batinnya kolbu gugur pian sholatnya karena membawa amarah. Maka itu. Ya. Lalu yang keempat ialah, nah ini hewan itu kan kada punya moral, kada punya etika, ya, kada punya sopan santun. Nah, punya orang tua, ya, dimusuhinya, ya. Dari kecil dibesarkan lawan orang tua, ya. Sering ulun padahi. Orang tua itu wali nang masih hidup, hargai, nasihatnya didengarkan, bicara lawan orang tua nang lembut, jangan membentak, nanti kita durhaka. Apakah kada ingat kita ini, bapak atau ibu kita ngantuk-ngantuk, kita haus disusuinya, ngantuk, lelah, capek, tetap sayang lawan anak. Nah, kada mikir kita, terlupa ternyata pengorbanan orang tua kepada anaknya umpamanya. Berani itu lawan orang tua, kasihan. Maka sudah tua itu terkadang kebanyakan sekarang dititipkan ke panti jompo, kada mau merawat. Subhanallah, sakit kada mau merawat. Subhanallah, kayak apa pian mau masuk surga? Ya Allah ya Rabbi, surga kan di telapak kaki, ridhonya orang tua itu. Nah, yang kita cari, jangan hidup semaunya, lupa dengan sejarah. Nah, itu sifat hewan. Oleh sebab itu setiap tahun ada kurban, bagaimana kita menyikapi, nggih? Bukankah Rasulullah mengatakan jika kada mampu kita ini berkorban secara syariat, ya gantilah dengan berkorban secara hakikat. Secara syariat kada keluar kambingnya, sapinya kada keluar. Nah, sambing sapi di dalam diri kada keluar juga ternyata. Pelitnya naujubillah. Pelit medit bin bakil ini sudah tahu disuruh nyembelih itu lah. Nyembelih itu menghilangkan itu maksudnya jangan dipakai lagi. Nang bukan sifatnya Allah di diri kita, karena ini dirinya zat dan sifat. Kan kayak itu masuk ke dalam lagi. Kalau di syariat dikatakan bahwa kalau satu sapi untuk berapa orang Bapak Ibu? Masih ingat kah? 7. 7. Banyak bener lah. Nang lama-lama kayak gini kayak apa ya? Sapinya tahan aja kah juga? Kira-kira menjadi tunggangan di padang masyar, ujarnya. Iya tuh betul di syariat. Bahwa kita harus memahami sebujurannya, hakikatnya, bahwa yang 7 tadi yang menunggangi binatang ternak ialah 7 sifat yang menunggangi sifat-sifat haiwan dan setan di dalam tubuh manusia. Itu loh maksudnya. Ditunggangi supaya nurut, supaya tunduk, supaya patuh, diajak beribadah sholat 5 waktu mau, kada melawan. Itu maksudnya nang kayak itu. Jalannya apa? Dengan ilmu, karena ibadah tanpa ilmu sia-sia. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Berilmu tanpa ibadah, nah sama aja ini. Mengakunya belajar ilmu makrifah, sholat kada dikerjakan. Nah, yang sudah sholat kah Cil? Wah, belum loh, sholat terus ini 24 jam. Nah, subhanallah, berarti kada paham mana yang dikatakan daimun, mana yang dikatakan kewajiban badan jasmani. Apa Rasulullah di Isra Mi'raj kan? Maka itu menyaksikan Allahu Akbar. Loh, nyata semuanya fana. Imamnya inyak juga yang ada di diri kita,
makmumnya, I-nya juga yang ada di diri kita. Seluruh yang ada hanya ahad, satu Allah aja, la mewujud bihaqi illallah. Disitulah nikmat mi'arat di Sidratul Muntaha. Ketika pemahaman kita sudah mencapai puncaknya, disitulah kita sadar bahwa yang ada, yang wujud, yang zahir, yang nyata, ternyata zat sifat yang selama ini kita cari di luar diri kada ketemu. Maka Rasulullah kan ini diulang supaya kita paham. Ketika di Sidratul Muntaha yang ditemui ialah badan dirinya Rasulullah. Kenapa engkau mencari aku? Ujarnya, aku nyata sudah di dalam tubuhmu. Kenapa engkau tidak mengenali tanda-tanda kebesaran? Nah, bukan kita menjadi Tuhan, bukan kita mengaku menjadi Allah, tapi kita menyatakan, mengisbatkan, meyakini bahwa, nah, bukankah yang wujud hanya Allah, Bapak Ibu? Nah, kayak itu loh. Oleh sebab itu, yang menunggangi sapi ini tadi, ya si hayat, si kodrat, irodat, ilmu, nggih, sama dan basor itu nang menunggangi itu maksudnya. Oleh sebab itu kalau di haji itu kan serba 7, nggih, sa'i, tawaf juga tuh melempari. Maksudnya apa? Lepaskan di dalam dirimu sifat engkau yang bisa melihat, lempar, set. Nah, berarti paham nih sudah panainya. Berarti ini nang melihatnya Allah nih, sifat basornya yang nyata kepada mata. Lempar lagi, bos. Ada merasa lagi ulun nih nang mendengar. Karena ternyata samanya ini samanya Allah. Nah, panah sudah. Lempar lagi. Nang bekalam ini ternyata kalamnya Allah juga. Kada bisa bekalam tanpa adanya kada bisa belisan tanpa adanya kalam dari Allah, dan seterusnya. Begitu sudah melempar jumrah, berarti syaitonnya sudah tertinggal di mana? Di Mekah. Iya kah? Berarti pulang sudah mempunyai sifat ketuhanan. Nah, ini Pak Haji main sabung ayam. umpama kan kita sudah sepakati tadi, bukankah haji ini sebutan bagi pendatang di tanah air kita? Kebanyakan salah paham, dikatakan gelar, makanya tetempel. Orang nang tahu malu, aku ini orang Indonesia bukan pendatang, kok haji terus ini loh. Ya Allah, ya Rabbi, kan nang kayak itu. Jadi selama ini apakah kita sudah melemparkan seluruh sifat hewan dan syaitan di dalam tubuh kita? Karena di situ hakikat daripada penyembelihan kurban. Makanya tadi saya bilang, kita ini ujarnya cinta, tapi ujarnya aja terkadang-kadang. Realitanya berlawanan dengan ucapan. Nah kayak itu. Berapa kali sudah berapa tahun kita hidup berkurban terus, tapi korban perasaan aja kada pernah. Rasa nang melihat ulun pian hilangkan, rasa nang mendengar hilangkan. Itu menghilangkan sifat rakus. Rakus itu mengambil nang bukan miliknya. Nah ini sifatnya Allah, dirabutinya. Nangka itu. Nah sudahkah kita nangka itu? Nah maksudnya, paling tidak, kalau belum mampu secara zahir, batinnya haruslah setiap hari itu berkurban, bukan nunggu setiap tahun sekali.
Pian sholat kan berkorban juga, berkorban tenaga. Kalau lelah capek tetap sepertiga malam tetap bangun, paksa. Itu namanya cinta. Nah gitu, cinta lawan bini aja apa aja dikasih kok kita. Dibela-belain bekerja siang malam, banting tulang ujarnya. Padahal Allah Ta'ala juga menggawi. Nah katanya uangku nih, gajiku ya, rumahku, mobilku, ya Allah. Itu nang mau dipotong. Nah bahwa semuanya ini miliknya Allah. Jangan kita ini melekat hati merasa memiliki. Sedangkan urat, bulu, darah, daging, sumsum, kulit ini pun miliknya bukankah kita ini fakir? Fakir itu miskin. Sedang Rasulullah doanya saja minta miskin. Kalau orang yang minta miskin berarti inya orang kaya. Nah kayak itu, dia kan bujur. Fakir kalau kita ada Pian ini punya. Ini kan miliknya Allah. La haula wala quwata. Nang kuasa itu nah Allah Ta'ala. Berarti nang begawi. Nah nang ujarnya ini menjemput rezeki siapa inya? Inya juga, bukan kita. Yang terhijab merasa inya nang bekerja. Inak nang menggawi sholat. Nah itu nang dihisap. Itu. Nah kita ini kayak apa? Setiap tahun Idul Adha, penyembelihan, ya, Idul Kurban, Takhorub, ya, Muroba, mendekatkan diri lawan Allah. Caranya kayak apa? Itu buangi sifat binatang ternak. Ya, yang di kepala tadi kan 7 juga, ya, 2 lubang di mata, 2 lubang di hidung, 4 sudah, 2 lubang di telinga, berapa? 6 lubang, 1 di mulut, 7 juga kalau Bapak Ibu. Untuk menuju kepada Tuhan harus menimba ilmu, baru paham. Aku kada mau disebut hewan ternak, aku harus ngaji. Setelah ngaji ngerti kewajibannya. Oh aku harus mengenal. Setelah mengenal aku harus praktek membersihkan kolbu supaya terbuka hijab. Aku bisa syahadat, menyaksikan, baru syahadatnya diterima. Nah kayak itu baru bisa yang lubang 7 ini menjadikan kita selamat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah berarti nang kada mau mengaji arahnya kemana Bapak Ibu? Kan cuma 2. Sama aja, kucing juga 7 lubangnya, tapi kada mau untuk belajar karena kada dikasih akal. Manusia dikasih. Oleh sebab itu barang siapa buta matanya, buta hatinya, buta matanya, tuli telinganya, ya bisu mulutnya, maka sesungguhnya lah derajatnya di bawah daripada hewan ternak. Karena hewan kada diberi akal nah, itu untuk perenungan. Kan kayak itu sholat kada mau. Nah uring-uringan dibangunin subuh, ya bangun ya, nanti mau. Nah gitu ujarnya cinta ajarnya. Nah apa disuruh zikir tengah malam, nah kolernya subhanallah. Nah kayak apa ya, lawan bini masih pemusingan. Nah kan sudah ulun padahi. Kalau bini bemame itu menguji kita karena kita dikatakan wali yang terlihat. Lah istri itu wali yang tersembuh. Oh iya. Nah kalau dimamai berarti diuji. Nah itulah kesabaran Nah jangan lalu nyari bini, bini wali juga. Subhanallah. Jadi nang kayak itu. Jadi supaya bisa menjadi tunggangan nanti di padang mahsyar, harusnya
tujuh sifat tadi nang mengendalikan, yang menunggangi sifat-sifat binatang ternak yang ada di batang tubuh baru bisa Bapak Ibu. Itu kan kias. Kias itu simbolis gambaran. Orang yang belum paham kada mengerti, ditelan mentah-mentah. Oh nanti naik kita sapi bertujuh. Nah kayak apa yang belakang? Kisahnya itu nah. Ya Allah. Nah kayak itu Bapak Ibu. Karena yang diharapkan ini aspek-aspek hewan binatang yang ada di tubuh kita. Nah kayak itu. Jadi karena kebanyakan di kalbu manusia itu banyak berhalanya. Banyak yang dikatakan yang mengganggu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Yang disembelih itu harusnya yang tadi kan sudah ya Bapak Ibu, dari sifat rakus, yang di dalam, yang di luar sifat apa Bapak Ibu? Yang bisa memicu kita mendua kepada Allah ya harta benda, jabatan. Orang kalau banyak harta benda mintanya panjang umur taruh, karena maunya menikmati harta bendanya, ketakutan kehilangan. Uangnya ini triliunan, yang hilang 1 juta langsung telepon, Pak Guru, di 1 juta hilang ya Allah, di mana? Perasaan sudah saya simpan di kamar ya Allah. Subhanallah. Pian jarang sedekah Bang. Subhanallah. Nah harta jakanya dititipi itu nanang amanah, jadikan kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru tambah cinta, tambah menggenggam, tambah bakil. Artinya kita kada paham itu titipan Allah, uji kecintaan kita. Setelah diberi pinjaman ini, nah lupakah kada lawan Allah? Itu ulun pinjami aja katanya Allah. Nah, pian akui kah, pian pegang sebagai amanah, nangka itu. Makanya tadi kita ini katanya umatnya Rasul, karena Rasul setiap hari itu doanya maunya ingin bersama-sama dengan orang yang miskin. Rasul itu juga pengen miskin. Artinya tadi kita buka hakikat bahwa ternyata yang mau kaya, yang pengen banyak uangnya, ternyata mereka miskin. Ya Allah, minta banyakin rezeki, banyakin uang. Nah, berarti kondisinya miskin. Lah kalau Rasulullah di dalam doanya selalu minta di dalam keadaan miskin, beliau cinta dengan orang-orang miskin, bahwa hakikatnya yang miskin ini tadi kaya Bapak Ibu. Karena tidak minta harta benda lagi. Justru yang seperti ini Allah titipkan yang namanya kebahagiaan, kekayaan, karena sudah mampu amanah kepada diri sendiri. Kada merasa mempunyai seujung rambut pun di tubuh kita. Iya kah Bapak Ibu? Fakir Bapak Ibu kita nih. Makanya saya bilang tadi, kalau mengakui tubuh ini milik kita, kayak apa mau selamat di alam kubur tenang Bapak Ibu? Pian bongkar, kebanyakan tinggal tulang iya kah? Karena semasa hidup ada bedanya dengan binatang lebih rendah justru. Setiap berkorban kada mau berkorban. Setiap berkorban kada mau menyatakan cinta rindunya lawan Allah. Maka itu yang kita renungkan. Kita ini berat bujur kalau masalah agama, masalah tolabul ilmi. Sudah tahu seorang murid itu kewajibannya belajar, kewajibannya datang, kalau kewajibannya menyimak pelajaran supaya lulus, kan gitu.
Kan di sekolahan seperti itu Bapak Ibu. Lah ini punya sekolah, dia dicatat sebagai murid, kada pernah datang. Nah, ngisinya apa itu namanya Bapak Ibu? Nah, rapot, nah alpa aja. Subhanallah. Artinya kada mau berkorban ini Bapak Ibu. Memang sakit. Memang sakit, memang menderita, memang lelah. Itu yang namanya jalan menuju kematian secara hakiki. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita ini berjalan menuju Tuhan. Bagaimana caranya? Kita ini binasa secara ruhani di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berkorban. Korbankan rasa akuan diri, aku nang merasa memiliki segalanya. Nangka itu nah sifat-sifat nang kada baik tuh nah dibuangi semua supaya berpulang ini ruh mampu menyelamatkan batang tubuh. Disitulah kuncinya. Tubuh para wali kada membusuk, kada dimakan ulat, kada hancur lebur. Karena selama hidup tubuhnya mengikuti perintah daripada ruhnya. Ruh ini maunya baik-baik Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi terkadang ruh dikendalikan tubuh karena ruh lemah, kada pernah diberikan makanan melalui zikrullah. Ruh lemah, yang kuat batang tubuh. Kalau tubuhnya sakit, subhanallah, bingung mau sehat itu, subhanallah. Saya ini mau ketawa aja lihat kayak gitu tuh. Mau saya sakit aja, ya Allah pulang aja pokoknya. Nah, sendak urus pokoknya. Itu. Karena nyaman di sana daripada di sini. Nah, kita maksudnya kalau sakit ikhtiar berobat ke dokter, minum obat, tapi niatkan ke hati, tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kita minta-minta. Kalau dosanya belum habis, kita masih diberi sakit, alhamdulillah, artinya digugurkan Bapak Ibu. Ini ibarat pohon dirontokkan dosa-dosanya, bersyukur dikasih sakit tuh. Tuh loh. Nah, ini kok terbalik cara mindsetnya, dikasih sakit merasa terzoli. Ini sakit gigi. Ya Allah. Ingat ketika sehat apakah kita memperbanyak syukur lawan Tuhan. Pas sehat biasanya kada ingat pang. Pas sakit, pas tertimpa masalah, musibah, ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah. Ya. Makanya saya katakan, kalau kita bujur-bujur beriman, bertakwa, semuanya dijamin. Tapi yang benar, jangan maunya sendiri. Oke? Mau lancar rezekinya lalu ibadahnya tekun sekali. Begitu dilancarkan, nah berkendar. Yang tadinya sehari 5 kali, nah seminggu 5 kali. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Dan itulah kita sekarang sudah paham ya Bapak Ibu bahwa yang dikatakan yang menunggangi sapi tadi ialah 7 sifat yang ada di dalam tubuh kita, nggih. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Karena tujuan daripada berkorban ialah melepaskan. Itu tadi saya katakan, nggih. Jadi bagaimana kondisi diri kita selama bertahun-tahun menjalani kurban. Apakah masih sama seperti binatang atau lebih di bawahnya lagi? Karena binatang itu tidak mau memakan anaknya sendiri. Disayangi. Lahir pada dia membuat anak nggak ada nikahnya loh. Hewan ini nggak ada nikahnya, nggak ada ke KUA. Nah ini kita
Terkadang manusia tidak nikah, tidak di KUA, hubungan gelap, anaknya ditinggal di depan toko. Ya Allah, dibuang ke tempat sampah. Berarti kadang menggunakan akal pikiran. Berarti yang 7 lubang yang ada di kepala yang menjadi pembeda kita dengan hewan tidak digunakan berjalan menuju kepada Allah. Berarti tidak digunakan untuk tolabul ilmi. Karena tidak tolabul ilmi, akal tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil dan mana yang hak. Di situ loh bahayanya Bapak Ibu. Di sini urgennya. Urgen itu sangat-sangat amat penting daripada dunia seisinya ialah ngaji, belajar supaya selamat dunia, selamat akhirat. Karena akhir zaman ini banyak orang pintar, orang cerdas, tidak kurang, tapi sangat kekurangan orang yang mempunyai etika, adab budi pekerti, sopan santun, attitude yang baik. Itu maka hancur tatanan keluarga, nggih. Ribut-ribut sedikit mohon maaf. Lalu mukulinya, nendanginya, menyumpai bininya. Kamu ini kayak jerapah. Wah, kamu kayak kelinci. Umpamanya. Nah, bini juga kayak itu, sebaliknya sama aja. Karena apa? Kada menggunakan akal untuk menimba ilmu. Disinilah dikatakan bahwa seorang tolabul ilmi diangkat derajatnya di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Diangkat derajat melebihi derajatnya para malaikat. Malaikat wajar taat kepada Allah karena tidak ada nafsunya. Wajar. Kita mempunyai nafsu tapi mampu taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita mengikuti jalannya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan dengan ibadah haji. Ke wukuf Padang Arafah. Berarti wukufnya ke kolbu kita, kolbu yang bersih, kolbu yang suci. Di Arafah kan nggak boleh melakukan kegiatan apa-apa ya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Diam itu khusyuk. Khusyuk itu buah daripada zikir. Allahu Akbar. Anakku itu nawakal, masa Allah susah diatur. Suamiku kok gini, nggak berubah-berubah, ya Allah, tunjukkanlah dia hidayah umpamanya. Loh, sholat kok dialog toh? Berarti di Sidratul Muntahanya itu belum sampai. Berarti masih banyak kepikiran. Disitulah tandanya kalbu belum bersih. Karena seperti kita ajarkan bahwa khusyuknya seseorang itu bukan diusahakan, tapi hasil buah dari zikir. Otomatis, maksudnya kayak itu. Kalau kada rajin zikir, belum bersih, belum hidup hati, belum khusyuk. Makanya belum bisa diam di Arafah. Belum bisa wukuf. Oleh sebab itu kan sering saya ini memperhatikan orang-orang yang baru datang dari tanah suci Mekah itu bagaimana inya tuh. Kayak itu. Tujuannya apa? Hasilnya apa? Apakah sudah bertemu dengan Tuhannya? Sudah melempari sifat hewan syaitonnya? Ketika sa'i lari-lari, apakah dia sudah mengutamakan akhiratnya daripada dunianya? Apakah dia sudah melepas yang namanya sifat-sifat manusianya melalui kain ihramnya, berserah diri kepada Allah Ta'ala, atau sebaliknya? Itu kan perlu sebetulnya direnungkan.
Oh haji sampai 2, 3, 4 kali. Subhan. Kalau mampu sekali cukup Bapak Ibu. Yang lainnya untuk membantu saudaramu, untuk membantu keluargamu. Bukankah itu secara zahir memang diwajibkan bagi yang tidak mampu? Jangan berkecil hati. Menemui Tuhan bukan harus di Ka'bah, di qalbu. Ini loh orangnya, ya. Tapi disinilah kita harus paham dan mengerti. Wukufnya ternyata setelah mengenal diri, setelah kita belajar awaludinnya, setelah prakteknya. Baru setelah itu kita melaksanakan yang namanya mengkorbankan diri supaya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian tahun menjadi hamba Allah katanya, korbannya mana? Itulah. Zahirnya tidak, batinnya semaunya. Subhanallah. Setiap hari makan rezeki dari Allah, tidur di buminya Allah, hidup dengan hayatnya Allah, tapi kada ada rasa supan lawan Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, nggih. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini karena waktu yang terbatas, ya, mungkin bisa menjadikan asbab kesadaran kita untuk melakukan ibadah kurban secara zahir dan secara batin. Kalaupun zahir belum mampu, harapan kami sisi batinnya harus dihabiskan. Sifat-sifat yang harusnya dilepas, disembelih atau ditundukkan. Jangan sampai hari raya kurban lewat tapi kita larut di dalam sifat hewan dan sifat syaitan. Karena terkadang ketika sholat pun yang berdiri bukan manusia. Pernah kejadian kah Bapak Ibu? Ketika sholat, ya, entah imamnya atau entah makmumnya ini justru syaitan. Pernah atau tidak? Kalau kami ya pernah. Ketika mengikuti perjalanan di satu tempat yang sepi, di situ ada musola, kami sholat di situ umpamanya, ya. Kami sholat yang ada hanya berbeda ketika orang lain. Ketika sholat di situ diimami dengan syaitan, makmumnya bawanya syaitan. Ketika dia sendirian lalu amin, nggak jadi sholat, lari dia kabur. Nggak ada orang tiba-tiba yang ngamini, sebanyakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia berdiri bukan menjadi hamba Allah. Dia berdiri sebagai syaitan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia mengakui dia yang bisa Nah, paham gak? Tak akui sifat Tuhan itu tadi. Nah, itu syirik. Syirik itu najis batin. Berdiri bukan hamba tapi syaitan, hewan. Makanya mustahil kalau orang sholat kok diikuti syaitan. Berarti yang sholat bukan Nah, berarti yang sholat kan saya loh ya. Makanya kalau pembersihan tempat-tempat yang menakutkan yang cukup sholat 2 rakaat. Seperti itu. Ya. Saya mudah-mudahan kok ini terus tambah ya. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semua pada malam hari ini kajian mampu setelah ini mendekatkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban zahir batin, menjadi hamba yang lebih beriman dan lebih bertakwa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ulun cukupkan, ulun mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat karena masih banyak
kesalahan ulun, di dalam menyampaikan kekurangan ulun, di dalam menjabarkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.